Syurutu sihhatil adzan wal iqamah. Syarat sahnya adzan dan iqamat. Sittatun, ada 6. Seringkali saya sampaikan syarat itu makana fi kharijil amal. Sesuatu yang ada di luar pekerjaan. Artinya sebelum kita menunaikan qomat dan adzannya, syarat ini mesti udah kita lengkapin dulu. Gitu ya. Syarat sahnya, syarat sah adzan. Tuh, jadi syarat sahnya adzan dan iqamat 6. Jadi kalau adzan dan iqamat mau sah, nah kita perhatikan ini. Al-awwalu, yang pertama, al-muwalatu baina kalimatiha urfan. Mualat mesti berturut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar. Angkat HP dulu. Ngobrol dulu sama orang, nggak boleh, mesti berturut-turut. Paham itu ya? Al-muwalat baina kalimatiha, antara kalimat adzan. Itu tapinya urfan, menurut pandangan umum. Kalau dia hanya sekedar bangkis, batuk, batuk dulu dia, ya, kemudian baru diapain? Masih dianggap berturut-turut nggak? Jelas ya? Biasanya kalau batuk sama bangkis ini hal yang minal ma'fuat, karena orang nggak bisa nahan batuk sama apa? Bangkis. Lain halnya kalau dia harus bicara dulu, ngobrol, ngangkat HP, nah bukan itu. Iya. Wathani, dan yang kedua at-tartibu, mesti tartib. Kalimat tartib juga mesti azan dulu baru iqamat, jangan iqamat dulu baru apa? Azan. Dalam membacakan kalimat, dalam melaksanakan azan, kalimatnya mesti tartib. Kalimat iqamah juga mesti tartib. Dan juga tartib mendahulukan azan baru apa? Iqamah. Syarat adzan dan iqamat berikutnya wasalitu, yang ketiga dukhulul waqti. Emang udah masuk waktu adzan. Jangan belum masuk waktu udah apa? Udah adzan. Illa, kecuali ada. Karena likulli hukmin mustathnayat, atau likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap hukum tuh ada pengecualian. Nggak boleh masuk kecuali panitia. Nggak boleh parkir di sini kecuali siapa? Tamu. Gitu pasti ada tuh, ya. Nah, ini begitu juga. Nah ini dia ya, ntar ada di sini. Ini dia yang mau dibicarain ya. Illa, kata kecuali adzan dah walaupun belum masuk waktu. Fi sholatin wahidatin, pada satu sholat yang adzannya duluan. Fayasihul adzanu laha qabla dukhulil waqti, maka sah, boleh artinya adzan ya untuk satu sholat ini qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu apa? Sebelum waktu sholat adzan, nggak apa-apa. Wa huwal adzanul awwalu li sholati subhi, yaitu adzan yang pertama untuk pelaksanaan sholat apa? Subuh. Itu waktunya ditentuin nggak? Berapa? Nggak, ini dia. Wa waktuhu, waktunya itu ba'da muntasofil laili, setelah tengah malam. Setelah jam berapa? 12. Tapi jangan habis banget jam 12, jam 1 ente adzan. Walaupun di situ ada kebolehan. Wal afdalu, yang paling afdal, ma'adukhuli waqtis sahari, bebarengan dengan masuk waktu sahur. Waktu sahur yang paling afdal berapa? Kalau di Rasulullah tuh sahur biasanya panjangnya itu mendekati subuh sekedar 50 ayat baca apaan? Al-Quran. Sekedar 50 ayat sebelum masuk, Rasulullah di situ makan apa? Sahur. Seukuran 50 ayat. Seukuran berapa? 50 ayat. Ya, kurang lebih bangsa jam berapa tuh? Kurang seperapat dah ya. Subuh kurang apa? Seperapat, setengah jam. Tapi kalau di kota Mekah, di kota Madinah itu hampir ada kurang lebih hampir 1 jam. Ada Ustaz Amin ya? Nah, hampir 1 jam udah adzan duluan. Ya, adzan membangunkan. Kalau kita di sini, kalau kita mau laksanain boleh, cuman diumumin dulu di mana? Di Jumat, diumumin dulu
biar masyarakat sekitar ngeh tahu, oh udah diumumin. Kalau belum diumumin belum apa, adzan nanti jam 3:30. Mahari yang diomelin. Itu siapa adzan jam itu belum apa? Udah adzan aja. Padahal memang sunnah. Karena nggak lazim diapain? Dikerjain di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi kan ada bedanya Ustaz. Cuman kalau subuh kan ada as-shalatu khairun minan naum, dia kan nggak pakai yang azan pertama. Kalau mau dipakai nggak apa-apa. Kan as-shalatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada apa? Tidur. Mau disuruh nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga mau dipakai. Enggak. Karena emang udah ketahuan kalau di sana tuh 1 jam sebelum apa? Belum apa? Belum waktu. Cuman yang tadi kalau di sini kagak apa? Nggak lazim. Kalaupun mau dikerjain kudu diapain dulu? Diumumin. Mulai bulan depan setiap subuh umpama. Paham gitu? Itu selalu dikumandangkan adzan, tujuannya untuk membangunkan, untuk ini. Baru hilang datu fitnah, jelas. Kalau udah adzan aja Amir adzan, paranin. Emang itu nggak lihat jam kata diomelin. Padahal memang sunnah. Ya, kalau di pondok-pondok pesantren sama tuh lazim biasa. Sekalian buat bangunin siapa? Santri. Kasih tugas. Adzan nanti jam 4, adzan jam 3:30 biasa lazim. Karena di situ namanya penduduknya orang-orang minal mahsurin, memang orang yang ada lingkungan tertentu. Biasa itu pondok-pondok pesantren adzan dia 3:30 adzan. Wa ammal adzanul awwalu li sholatil jumu'ati, adapun adzan yang pertama untuk sholat Jumat, kayak kita ini kan 2 nih. Fafihi khilafun, adzan yang pertama itu terdapat perbedaan pendapat, khilaf. Wal mu'tamadu, atas kaul yang paling kuat, ayyakuna ba'da dukhulil waqti, bahwa adzan yang pertama itu emang udah masuk waktu juga. Udah masuk apa? Udah masuk waktu. Ai ba'da zawal, artinya setelah apa? Zawal. Zawal apa artinya? Tergelincir matahari, menunjukkan masuk waktu zuhur itu zawal. Zawal artinya apa? Matahari udah menuju ke arah apa? Barat. Kalau lagi sedang di atasnya namanya apaan? Istiwa. Nanti ada namanya zilul istiwa. Zilul istiwa itu apa sih namanya? Bayangan lebih dari istiwa. Di dalam waktu istiwa tuh dia ada bayangan lebih, namanya zilul istiwa. Barulah zawal. Ketika zawal ada bayangan. Makanya untuk menunjukkan masuk waktu asar kan katanya bila bayangan tiap-tiap sesuai itu sama dengan apa? Bendanya. Paham itu? Tapi jangan ente pas sama udah sembahyang. Nah, mesti ada lebihnya. Tadi itu berapa? Seukuran 4 jari atau berapa? Nah, itu memang bayangan zilul istiwa, ditambah lagi dengan tambahan yang sebenarnya. Jelas nih. Tapi nggak perlu susah-susah sekarang sih. Mau ngapain lihat matahari? Apa kita ukur-ukur begitu? Paham gitu? Sekarang udah apa? Oh. Itu barusan udah ngasih tahu tuh Isa. Iya kan? Udah nunjukin titit. Kalau kita punya banyak HP dikasih tahu banyak sekarang sih udah. Iya, jam udah apa semuanya. Allah Ta'ala kasih kemudahan. Tapi kita juga harus melihat bahwa majunya teknologi juga ada mudaratnya. Ada apanya? Ada mudarat. Juga ada bahayanya dalam agama. Buktinya mana? Orang terbuai dengan kemajuan teknologi. Al-Quran kurang. Diapain? Kurang. Silaturahim. Orang cuma telepon doang, mak baik sehat udah. Asal dia tanya aja, asal video call yang bagus apa? Nemu. Silaturahim udah kurang aja Mer. Iya kan? Sekarang di Zoom bareng-bareng, ada 10 orang Zoom aja udah. Bareng-bareng udah nggak apa? Nggak ketemuan. Ya. Silaturahim via apa? Via Zoom. Kalau silaturahim kan nyambung, orangnya apa? Datang. Nah, jelas kan? Ada namanya maktabah syamilah.
Itu kumpulan apaan? Kitab-kitab yang kalau kita buka kitab apa aja ada. Nggak dapat kebarokahannya. Paham gitu? Kita buka tuh kitab apa? Ihya Ulumuddin ada, tafsir ini ada, kitab fikih ini ada, ini ada. Tetap yang namanya kitab berupa kitab seperti ini yang ada di rumah kita itu jauh lebih baik daripada hanya ada di mana? Jelas gak? Kalau kita bawa ke sono kemari emang itu ada juga manfaatnya. Cuman bawa sedikit kita buka bisa ada. Daripada kita bawa apa? Yang tebal berapa jilid? Ya, bawa cuman HP doang kita buka ada. Tapi kebarokahannya tetap berbeda. Kaunuhuma, keadaan azan dan iqamat itu min wahidin, dari satu orang. Ya, kalau kita kan suka apa di sini? Dua. Itu dari satu. Ya. Lalu yang kelima, an yakuna bil arabiyati, bahwa adalah azan itu pakai bahasa Arab. Jangan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bahasa Arab sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sesuai. Jangan suka ngada-ngada ya. Paham gitu ya? Kalau yang model-model begini nih disuruhnya bahasa Arab kayak bahasa Indonesia itu baru bid'ah. Tapi nggak semuanya bid'ah dolalah. Kayak sembahyang tarawih yang kita laksanakan selama ini itu bid'ah. Dan memang itu bid'ah hasanah. Dan tidak pernah kejadian di zaman Rasulullah. Paham gitu? Disuruh berjamaah 20 rakaat. Itu inisiatif siapa? Sayyidina Umar. Dipungkiri nama kita? Kagak. Tapi nggak urung banyak saudara kita dikit-dikit bid'ahnya dolalah, bikin bid'ahnya dolalah. Dia doang yang apa? Oh, yang masuk surga. Kalau surga kegedean buat lu. Kan banyakan grup kita. Paham nggak nih? Jadi dol-dol. Cium tangan sama orang tua tuh bid'ah tuh. Sama orang tua laki. Memang Rasulullah ada bapaknya waktu lahir? Kalau memang menunjukkan yang nggak ada di zaman Rasulullah, Rasulullah nggak ada bapaknya waktu lahir, karena meninggal dunia dikala Rasulullah masih di mana? Masih di perut. Dalam riwayat 2 bulan, dalam riwayat lain baru 4 bulan Nabi. Kalau dikit-dikit apa dolalah, cium tangan sama orang laki, bapak kita, jadi bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Nyambung kan ya? Al-Quran di zaman Rasulullah dibikinin mushaf. Ente baca Quran mau bid'ah? Mau ente dibilang bid'ah? Ente terima nggak? Ya inilah terlalu picik memanakan kalimat apa? Bid'ah. Terlalu picik. Jangan. Lagi kalaupun umpama ada perbedaan, jangan terlalu diruncing. Memang ikhtilafu ummatir rahmah. Iya. Kalau kita pakai Imam Syafi'i yang membatalkan apaan wudu itu salah satu senggolan. Kalau kita lagi tawaf jadi susah. Batal mulu kita. Ya enggak bisa tawaf. Gimana? Nggak bisa. Pakailah kita beralih kepada Imam Malik. Yang kagak apa? Tapi wudunya pada bagian kepala disuruh usap apa? Seluruhnya. Kan gitu. Diajarin guru-guru kita. Jadi ada jalan nanti. Ya, pada posisi tertentu kita diperbolehkan. Jadi walhasil kalau kita ngaji kita ikutin guru-guru kita, insya Allah selamat. Kalau kita sih kan ini cuma ngebonceng doang. Bagaimana locknya? Lock paham nggak lock? Kalau kereta tuh kepalanya nyebur. Bener nggak? Kepalanya kagak nyebur, kagak, selamat kita insya Allah. Bagaimana locknya? Tapi insya Allah guru-guru kita laksana lock nih yang ngajak kita nih lurus, cakep, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terkadang kalau mereka ada penyimpangan kesalahan, Rasulullah langsung yang ngapain? Yang tegur. Bukan kayak kita kan nggak ada yang tegur. Begitu gak? Karena kita jauh, kita nggak ada yang tegur. Tapi terkadang ada juga kita walaupun nggak ada orang yang tegur, kita baca-bacaan, kita ngeliat orang yang pada hakikat itu isyarat dari Allah. Allah Ta'ala pertemukan sesuatu yang kita temuin, itu teguran buat siapa? Buat kita. Nyambung kan ya? Tapi terkadang kita suka nggak sadarin itu teguran buat kita. Jalan aja lagi sebagaimana biasa.
berada dalam kesalahan. Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah taala kirim orang yang memberikan teguran untuk kemaslahatan diri kita. Jelas nih, dari berbagai macam kesalahan. Itu salah satu ya, Allah taala sayang sama hambanya. Cukup ya? Wallahu a'lam. Satu lagi. Oh iya benar. Mohon Pak, benar. 4 udah tadi, 5 udah. Ayyakuna bil arabiyah. Yang ke-6 sekarang. Wasadisu, dan yang ke-6 al-jahru bihima. Mesti jahar, keras bihima dengan adzan dan apa? Iqamat idza kana li jama'atin, apabila adzan dan iqamat itu untuk menegakkan melakukan salat berjamaah. Mesti keras. Ya. Fa in kana munfaridan, ada di bawah. Kalau memang dia mau sendiri, dia mau sembahyang sendiri, fayakfi isma'u nafsihi, maka cukup dia memperdengarkan dirinya aja. Sendiri azan kenceng juga, Allahu Akbar. Apa sih itu bulan? Adzan dia mau ngapain? Mau sembahyang mana? Gue juga tahu lu mau sembahyang, cuma lu sembahyang diri. Jadi kalau lagi sembahyang sendiri cukup apa? Fayakfi isma'u nafsihi, cukup dia memperdengarkan. Dia mentang-mentang dia punya speaker, dia adzan di rumah. Tapi rumahnya dia tutup ya. Kalau mau adzan silakan adzan, ajak orang. Jelas ya? Jadi nggak dapat apanya? Nggak dapat pahala, makruh, dibenci malah. Sendiri ente. Ya. Dari 2 kalau kita mau ringkas, mengumandangkan adzan lebih bagus dari iqamah. Paham nggak nih? Kan kalau kita keseringan apa? Qomat, adzan ditinggal. Padahal yang paling bagus qomat tinggal. Lebih baik apa? Adzan. Kalau kita adzan diapain? Ditinggal. Qomat apa? Dikumandangkan. Kalau mau diringkas salah satu dari 2. Yang bagus gimana? Dua-duanya. Jelas ya? Kerjain. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.